supaya terarah dari tujuan ilmu. Soal ada berapa ilmu tauhid? Ada berapakah ilmu usuluddin atau ilmu tauhid? Tolong jelaskan. Jawab, ilmu tauhid atau ilmu usuluddin ada terbagi 3 bagian. Pertama, ilmu tauhid orang awam, ilmu tauhid orang biasa, ialah tauhid kebanyakan orang yang tidak ingin menambah ilmu, orang yang tidak ingin menambah ilmu tauhid. Mereka percaya Allah itu ada, Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan kudratnya, adanya ini alam semesta. Mereka juga percaya dengan adanya para rasul dan para malaikat. Percaya juga mereka dengan adanya kitab-kitab, dan percaya dengan hari akhirat, percaya dengan ketentuan Allah. Namun orang awam kadang-kadang taat, kadang-kadang jerong banjar balakan binyan, dan kadang-kadang juga berbuat sia-sia karena iman lemah, ilmu agamanya kurang, sehingga tidak ada yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. Sering marah mereka, sifat mereka jauh, sebenarnya kesabaran itu sifat orang awam lah. Tauhid orang awam. Kedua, ilmu tauhid orang yang hawas, ialah mereka yang keimanannya, kepercayaannya yang ada hanya Allah Ta'ala, keyakinannya ada hanya Allah, perasaannya ada juga dengan Allah. Firman Allah, bahwa ma'akum aina ma kuntum, artinya dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Firman Allah, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau takut dan jangan engkau berduka, sesungguhnya Allah bersama kita. Mereka yang hawas pada ketauhidan, mereka tidak ingin keimanan, keyakinan dan perasaan terdinding dengan Allah. Ini iman orang hawas, keimanannya, kepercayaannya, keyakinannya, perasaannya tidak mau terdinding lawan Tuhannya. Ini kan perlu latihan atau pembiasaan lah. Kan caranya kalau sedang kita tandir kuluk lah. Dan kita tauhid, dan kita tanjul perlu dikatakan warawatib wah udhuru qalbi ma'allah, amalannya atau rawatibnya, penadaan ratib ada, ratib atas, ratib apa lagi, banyak ratib. Ini lainnya masalah ratib amalan supaya keimanan, kepercayaan jangan terdinding, keyakinan pun jangan terdinding, perasaan jangan terdinding, dan pandangan juga jangan sampai terdinding.
Nah ini dimaksud di dalam kitab Tanjur Awal Kibuha Wahid, amalannya hanya satu, wudurul qalbi Allah, ingat hati lawan Tuhan. Wudur tuh artinya ada. Aku tahun 62 tamat SR Bahadi di Blok Lidang. Jadi guru kami itu Abu Bakar. Waktu absennya Abdul Hamid hadir tuh ada. Jadi maksud wudur qalbi ada Allah, adanya di mana? Di hati itu maksudnya. Ini perlu di hati supaya ada Allah. Ini dalil adanya Allah. Di mana adanya? Ia di hati. Di hati ini adanya iman, di hati keyakinan, di hati perasaan, karena hati neraja. Ala inna fil jasadi mudghatan ya salat jasad kullu ya fasadatil jasad kullu. Nabi bersabda, pada diri kamu mudghah ada serupa dari apabila itu hati baik semuanya, dan apabila rusak semuanya pada rusak. Itulah hati ya. Kalau menurut Ghazali yang dikatakan hati lahmun sanubadu al-maudu biskil aisyar tahta sadri. Hati adalah serupa daging yang terletak di bawah susu kiri. Hati itu sebenarnya lebih keras daripada batu. Satu minah hijaroh bekas di batu. Makanya kata anak-anak kadang kepadahi ada maksi bisa melawan, membekas, menjawab gitu lah. Nah seperti batu kerasnya, maka hati lemah dengan zikir. Kan zikir ada berapa ya? Ada 4 zikir. Pertama zikir lisan, adalah zikir la ilaha illallah. Sabda zikir lisan la ilaha illallah, itu zikir lisan. Yang kedua zikir hati. Zikir hati, zikir di hati Allah Allah zikirnya, atau ya Allah zikir hatinya. Yang ketiga zikir sir, zikir di dalam hati. Pada ketika Nabi kita dibawa ke sumur Jam-Jam, ditentangkanlah Nabi kita, dikeluarkanlah hati Nabi, dicucilah hati Nabi dengan air Jam-Jam 3 kali cucilah. Setelah itu dibedah oleh Jibril hati Nabi. Hati sudah dijelaskan tadi, lahmun sanubadiun, daging sumpah. Bentuknya menurut Imam Ghazali seperti daun kuping gajah. Ini hatinya. Segumpal daging bercampur darah. Nah, kalau kita ingin takut sama hati ayam. Jadi di sebelah kanan itu hawa nafsu, sebelah kiri setan. Berkawal di sini hawa nafsu dan setan untuk menutupi isi hati supaya jangan terdengar oleh kita. Dikeluarkan hati Nabi, dicuci hati Nabi dengan air Jam-Jam, dibedah hati Nabi oleh Jibril. Di dalam terhadap dikatakan imtala ya asal kursia penuh
isi hati, penuh isi hati Nabi bi asal qudsi, dengan rahasia-rahasia yang artinya dalam isi hati Nabi kada henti-hentian. Ini namanya zikir. Zikir ada dalam isi hati. Ta'ajab Jibril, heran Jibril bahwa di dalam isi hati Nabi ada henti-hentinya. Itulah jadi heran Jibril. Dan ini salah satu yang diwariskan Nabi kita kepada kita umatnya. Di dalam isi hati kita sama dengan apa yang ada di isi hati Nabi. Cuman kita kadang mendengar. Kenapa? Karena ditutupin hati. Awan nafsu lonjatan berkoalisi supaya kita jangan mendengar. Sebab kalau kita mendengar satu kali aja lebih baik dari 70 kali kita berzikir. Nah di sini kita dianjurkan berzikir di hati supaya lama hati, supaya terdengar isi hati namun selalu berzikir. Bahkan sampai terdengar dia ada berita rasa tenang pikiran, ada takutan menghadapi dunia yang kayak apapun bentuknya. Oleh karena itu doa Nabi kita bagian kita Allahumma Allahumma masami qalbi hijri. Jadi ujian Nabi kita, ya Allah, bukakanlah pendengaran, bukakanlah pendengaran terhadap hati hamba zikir yang selalu mengingat. Jadi terbukakan pendengaran Nabi kita dari isi hati yang selalu mengingat. Jadi syaratnya zikir Allah di hati supaya hati lemah, supaya terbuka isi yang ada di dalam hati terdengar oleh kita. Satu kali mendengar lebih baik daripada zikir 70.000 kali. Itulah maksud dalam ayat ini amantu birabbikum. Ada di surah Yasin, inni amantu ya rabbikum. Jangan mau beriman, dengarkan ujar Tuhan apa isi hati. Kalau isi hati terdengar Allah, nah, baru orang itu dikatakan orang bisi Tuhan, bukan beriman non Tuhan, bisi Tuhan. Dan bisi yang percaya beda aja. Duitnya ada di kantongnya, menajak lancar aja pas toko kembalikan. Percaya bahwa duit itu nyaman, anak kemana-mana, ada di kantong. Percaya kalau ada duit mau kemana aja bawa aja, tapi tidak ada di awal. Tatap jualan malimbaila di jalan bisa kada jadi kada ada ya. Jadi istilah almarhum jannah. Kita bukan orang yang beriman, kita orang yang punya Tuhan. Tuhan itu satu aja, Tuhan satu. Bulan di atas langit, malam itu malam purnama, mengaran malam purnama tanggal 14 malam Jumat. Dulu di atas sana non banjur kesini pada pasir itu banyak wanita-wanita mandak limpir di halaman rumah isinya banyak. Yang dibaca apa? Bismillah lawan salawat banyak.
sudah sampai bulan di dalam ember, udah diambilnya dimandi apa supaya latihan lelakian boleh juga supaya babynya nak tujuh ya. Nah ini hal-hal kayak itu kok ada letakkan aja berapa ribu ember ada itu bulan dalam ember, bujurlah bulan dalam ember, ada bujur kadang muat itu ember. Kenyataan adanya Tuhan itu ada di hati. Kenyataan adanya Tuhan itu ada di hati, bukan Tuhan. Kenyataan adanya itu dalam bahasa agama macar adanya Allah, kenyataan adanya Allah. Itu jadi penting kita disuruh berzikir. Jadi zikir pertama zikir lisan, zikir kedua zikir hati itu menurut Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul. Nah ketiga zikir sir. Zikir sir ini memang sudah ada sejak kita lahir, kita kadang mendengar karena tertutup hati. Setelah kita zikir di hati, terbukalah isi hati, terdengarlah wali kita bahwa di dalam isi hati senantiasa selalu berzikir. Dan yang keempat zikir nafas. Zikir nafas. Zikir yang keluar masuk lain nafas. Cek bahu dinan naksabandi. Pencetus tarikat Naqsabandiyah, apa kata beliau, man akhraja nafsahu ya wa yajillah bahwa mayitu naktun anillah. Karena siapa yang keluar masuk napasnya tanpa zikir, maka dia dianggap seperti bangkai dan putus hubungannya dengan Allah. Man akhraja nafsahu bi zikrillah bahwa hayun mausulun billah. Barang siapa yang misi napasnya dengan zikir, maka dia hidup dan sampai ke hadratul ini. Menurut saya tahu dengan Naqsabandi, beliau adalah sebagai ulama bukan nabi. Kalau menurut nabi zikir lisan, la ilaha illallah itu menurut nabi. Sampai jangan nabi kita mengqala la ilaha illallah mi'ata marratin yub'atsu yaumal qiyamah kal-qamari lailatal badri. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah 100 kali sehari semalaman, dibangkitkan dari alam kubur seperti bulan purnama. Itu menurut Nabi. Zikir hati itu menurut Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul. Zikir sirpa, Tuhan memang menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah pada hati hambanya. Hati namanya hati dalam hati serupa daging. Ini Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya dan menampakkan namanya Allah di dalam isi hati hambanya. Itu yang dikatakan zikir sir. Apa arti zikir sir? Zikir rahasia. Namun terdapat zikir sir, terdapat rahasia. Rahasia ini harta nang mahal. Jadi namanya pilihlah dari Nabi lawan dari Tuhan. Tapi jangan juga dipakai zikir nang dari Syekh Baudin Naqsabandi. Ketika kita mengambil dalil seperti zikir dijadikan amalan, ambil dari Quran dan al-adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi rasulih. Hendakkah kamu aku berikan amalan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Jadi sempurnakan iman dengan Allah dan Rasul, dan melibatkan yang lain selain daripada Allah dan Rasul. Iman bertalian dengan akidah.
ada juga iman. Nah, hanya sekedar percaya dengan adanya malaikat, percaya dengan kitab, ini enggak dihubungkan dengan akidah. Telat akidah lah. Habis dijarab fisik jangan kita bete besar. Ini mereka katakan amalan yang menyelamatkan dari ajab yang di ya. Jadi nang dikatakan nang hal adul tadi hendakkah kamu jangan aku berikan tijarah ini dagangan, nah membuat kita kan bisa berduit, bisa kasih tak kembali kan orang berdagang mesti mencari untungnya. Termasuk kita beramal, tujuan kita beramal supaya kita selamat paling kadang, tujuan beramal supaya menjadi bekal kita kembali kan tujuan amal itu. Yang menyelamatkan pandangan atau amalan min ajabin alim dari ajab yang pedih. Dalam Al-Quran itu minuna billahi wa rasulih, sempurnakan iman dengan Allah dan Rasul. Kalau menurut tasawuf mutasawwifin, pertama dengan zikir itu minabillah, yang kedua dengan salawat. Nah itu kalau menurut tasawuf mutasawwifin. Nah menurut tasawuf muhaqqiqin, jadi yang dimaksud tu'minu billahi wa rasulih, sempurnakan iman dengan Allah dan Rasulnya, yaitu fana dan istiqlal pada Nur Muhammad. Itu kalau menurut orang tasawuf muhaqqiqin, fana dan istiqlal di Nur Muhammad. Ya kenapa? Jadi dimaksud oleh para tasawuf muhaqqiqin yang dimaksud sempurnakan iman dengan Allah dan Rasul, fana dan istiqlal. Jadi ceritanya kayak ini lah. Kemarin orang saya datang kemari sebuah mobil. Jadi yang muntah ini udah kan mengajarkan kita karena kan bicara di dalam kitab kan masalah Nur Muhammad. Ada orang muntah ini kan harta naik akan jangan tiga situ aja. Naik akan lagi jangan tiga situ dengan tiga situ aja. Lebih yang lain kan. Naik akan jangan tiga situ aja jadi Allah. Ya kalau menurut orang yang kadar berdasarkan ilmiah lah, balik-balik. Ma'rifatullah paling tinggi itu nama ma'rifatul nafsi tadudi, sebenarnya ada itu. Jadi ujar Nabi dalam hadis ujar Nabi anak apapun birabi, aku orang yang paling kena di antara kamu dengan Tuhan. Ujar Nabi, aku yang paling kena di antara kamu dengan Tuhan. Ujar Nabi. Apapun birabi,
yang paling kenal di antara kamu dengan Tuhan. A'rafu nafsi, dialah orang pernah di antara kamu dengan dirinya. Jadi cara ulang kemarin orang empat kalau bibinan ada ma'rifat ini ada dua. Pertama ma'rifatun nafsi. Ma'rifat ada dua, pertama ma'rifatun nafsi. Yang kedua ma'rifatullah. Apa arti ma'rifatun nafsi? Mengenal diri kita, diri Allah dan diri itu. Diri masalahnya bukan nama ya. Pertama diri kita, yang kedua diri Tuhan, yang ketiga diri Nabi. Ini masalah diri nih dulu nih. Kan yang diselamatkan kita diri. Ya, yang dipakaiannya ya diri juga. Dan tukarakan mobil kendaraannya diri juga. Cepet nyaman sesongari. Itu yang dikatakan ma'rifatun nafsi, mengenal diri. Sebenar-benar diri, kan diri ada dua, jasmani rohani. Sebenar-benar diri pada hakikat menurut Nabi min nuri Muhammadin adalah daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar diri pada hakikat menurut Nabi daripada nur Muhammad. Ini sebenar-benar diri. Sekarang kaidahnya anan ismun min asma'ihi subhanahu wa ta'ala, anna Muhammad ismun min asma'in nabi. Itu nur ngaran Tuhan, Muhammad nama nabi kan gitu ya Allah. Semua Tuhan baik, ngaran nabi, ngaran yang mulia di sisi Tuhan, di sisi malaikat dan sisi kita sebagai umatnya. Bagi orang yang mempercayai dan meyakininya serta merasakan bahwa dirinya Nur Muhammad insya Allah dirinya baik dan mulia. Wajah nujirabil haqiqati anna nur wa nur jat anna Muhammad jatuh syarifah. Apabila dipandang pada hakikat bahwa nur itu diri bagi jat, itu masalah kita. Jadi kita jadi Tuhan dinabikan, dan bahwasanya Muhammad itu diri Nabi namanya. Jadi pada hakikat bahwa diri ada hubungan dengan diri Tuhan, diri Nabi. Kita ini kesandarannya aja. Sebelumnya sebagai kesandaran diandaki iman, kepercayaan, diletakkan keyakinan lawan perasaan sebagai alat untuk menghubungkan diri dengan nama Tuhan dan nama Nabi, untuk menghubungkan diri dengan diri Tuhan dan diri Nabi ya. Supaya jangan tak pisah lawan Tuhan dan Nabi. Ini yang dimaksud ma'rifatun nafsi. Dan lebih tinggi daripada ma'rifatun nafsi, karena masalah diri nih. Kalau ma'rifatullah tuh jarakku masalah nama Allah tuh, nama bagi diri zat yang lagi berwujud. Jadi bagian amutan yang menyalakan naik-naik ke ma'rifat itu kada paham. Nah, ini yang dikatakan tajalli pada hakikat. Nah, kedua ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini adanya jalan dunia. Tuhan berikan tahu namanya kepada Nabi kita dari Allah sampai sabur, jumlahnya 99 nama. Dianjurkan kita mengenal Allah diberi nama ma'rifat. Kedua Muhammad pada ma'rifat. Kita balik ma'rifat itu nak ada paham ilmiah karena
Itu yang dikatakan bahwa ma'rifat ada dua, ma'rifatul nabi dan ma'rifatul, sampai-sampai jadi nabi yang paling kenal di antara kamu ialah yang paling kenal dengan sebenar-benar dia, kan sebenar-benarnya dirinya ada hubungan di Tuhannya diri nabi. Payak bil panah, cukup hanya panah dan istirahat aja. Panah istirahat ini rasakan, sambil santai-santai dimintu aja, nah rasakan. Apalagi waktu hendak sakarat, hendak meninggal, jangan memikirkan dunia, kada kamu begawi lagi. Kada kamu ini, kada memikirkan dunia lagi, begawi aja kada kawa, berjalan aja kada kawa. Salah satu jalan supaya kita mati dalam keadaan khusus seperti ini, rasakan yakini dua diri, jangan memikirkan yang lain lagi. Insya Allah jangan mati lenyap. Insya Allah kita ada dihisab. Insya Allah kita menjalani titian siratal mustaqim seperti kita. Ini yang dimaksud. Tidakkah kamu berikan amalan yang menyelamatkan dari azab neraka, disempurnakan iman dengan Allah dan Rasulnya. Bukan sekarang di Tuhan di Nabi. Cok banyak dengan panal istilah. Nah kalau ma'rifat lain lagi ceritanya. Dengan musadatul af'al, musadatul sifat, musadatul asma, musadatul jad. Atau dengan panah kelapa, panah fisika, panah asma, panah pijat, panah. Ini orang jalan ma'rifat. Tapi bahayanya menurut Ma'alim Syukur, bagi orang jalan ma'rifat, hubungan diri dengan nabinya ada. Bahayanya kalau ada dapat sifat nabi, itu aja bahayanya. Bahaya yang kedua kalau kemasukan jin, artinya amalkan kepada lain Allah lagi suruh kecak lagi, kada sembahyang lagi semuanya sudah sembahyang karena kada taguring panas kepala. Ada kakaduan ngomongan jadinya ribut keluarga tetangga ya, kalau gila aja ketinggian ngaji dah kaliwatan nggak ada ketinggian kaliwatan ilmu kepada anak romun Taiwan. Salahnya tuh mereka ya saja dan kejadian yang sebenarnya Nuk Muhammad belum ada yang lain, langit belum ada, malaikat pun belum ada, apalagi kita manusia. Itu mendekatkan alam takdim awal, kenyataan yang pertama yang terlihat oleh Nabi hanya Muhammad, yang lain belum terlihat oleh Nabi. Kalau itu yang pertama Nabi lihat, yang lain kada terlihat oleh Nabi, walaupun ada alam itu sebagai gambaran kepada kita agar kita kembali kepada asal kejadian di belum adanya alam, supaya suci diri dan mulia. Itu pengertian. Karena nur kan diri Tuhan yang suci, mohon diri Nabi supaya diri suci laman mulia, supaya jangan hisab, supaya ketika menjalani tidak seperti kilat. Itu maksud Nabi kan naman bisi Nabi Muhammad kita kan cuma mempelajari bila ada pasarannya luput, ada pasarannya ada pasaran yang ada pasaran luput harus meluput harus berdagang kembang kota utang lagi. Perdagangan yang menyelamatkan, sempurnakanlah iman dan Allah dan Rasul, sempurnakanlah diri supaya ada diri boleh diri Tuhan diri Nabi. Ini merupakan syarat mutlak, syarat mutlak kita. Nah habis sudahlah. Nah kedua ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini macam-macam. Jadi kesimpulannya, martabat yang ada 7 nih. 3 martabat di atas qadim. Jadi qadim itu pertama martabat wahdah. Kalau diambil nafas qadimnya,
Qadim di sini mungkin dirinya akan dihancur, qadim juga yang bisa terjadi juga. Qadim di sini boleh juga diartikan ada hubungan di Tuhan yang qadim, juga tempat juga jadi qadim. Jadi pertama dari martabat itu yaitu martabat hadiah. Ini martabat yang paling tinggi. Ayasilu ahadun minal anbiya wal mursalin illa rasulullah. Tidak ada yang sampai ke martabat hadiah dari para nabi dan rasul, hanya nabi kita. Dijelaskan dalam Al-Quran. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi di sidratil muntaha melihat Tuhan dan mata kepala. Itu martabat hadiah artinya. Dalam Quran disebut dengan sidratil muntaha, puncak yang paling tertinggi, tidak ada di atas daripada sidratil muntaha. Itu hak nabi kita. Yang kedua martabat wahdah. Kalau dalam kaidah martabat wahdah, zahir apanya, nampak apa Tuhan, gawian Tuhan. Kita berkomposisi dari apa Tuhan juga. Kita melihat ada nakaulu, ada kehilir, ada nama kendara, ada pejalan batis, jadi apa Tuhan. Ada apa Tuhan. Gawian Tuhan. Nampak terlihat oleh kita itu namanya zahir apanya. Zahir sifatnya, nampak sifat Tuhan dalam diri kita. Mata kita melihat, telinga mendengar, hidup kita. Itu kepunyaan Allah, milik Allah, bukan punya kita. Nampak sifatnya jarang badi dalam diri kita, karena kadang bukan milik kita kan. Mujma, tersimpun ke semuanya pada Nur Muhammad. Nah, jadi martabat ada simpun semuanya apanya, sifatnya, asmanya, zatnya di Nur Muhammad. Wayak bil panah cukup bagi orang di martabat wahdah, hanya panah dan isyraq Nur Muhammad. Yakini, rasakan diri Nur Muhammad. Oke, ya sampai santai. Nah, lebih abdal dari saya musyahadah, lebih abdal daripada zikir, selawat, nang kada bersuara di kursumpul. Itu benar apa yang dikatakan beliau itu. Ini orang di mana martabat wahdah. Kalau dalam Al-Quran dinamakan Uqbil A'la, puncak yang tertinggi bagi kita. Atau hubungan diri lawan diri Tuhan, kan nur diri bagi cap-cap, Muhammad diri bagi Nabi namanya. Nah, ini ngalangnya Uqbil A'la, puncak yang tertinggi bagi kita. Sepanjang ruh tidak ada kepercayaan, nyatakan bahwa diri Muhammad, keyakinan rasakan bahwa diri Nur Muhammad, pandang juga bahwa diri Muhammad ini artinya orang yang diutus Allah. Itulah puncak tertinggi bagi kita. Setelah terpisah antar jasmani rohani, melangkah sedikit sampai sidratil muntaha. Sekarang kita kadang naik ke Allah di bawah balawasan. Pulang sampai seorang ujuk di bawah dulu. Itu nanjar sefadil mal melakulah bimak adisikin indah malikil muqtadim jasfadil. Orang yang meyakini serta merasakan bahwa dirinya Nur Muhammad ini orang Nabi mak adisidikin indah malikin muqtadir, pada kedudukan yang benar di sisi Tuhan yang kuasa, lawan Tuhan yang kuasa. Kenapa bertambah ada di Nabi kita supaya bersifat istiqamah, bersifat sempurna. Ini dalilnya ada melibatkan Nabi bisa jajab kan, tajib bilang.
Nah kemudian yang ketiga martabat wahidiyah. Ini martabatnya mufassal terperinci ya nang jalan makrifat tadi, musyahadatul af'al, musyahadatul sifat, musyahadatul amal, musyahadatul zat, panafil af'al, panafil sifat, panafil asma, panafil zat, panafil ini yang martabat. Ma'rifatullahnya itu nah zikir, baca tasbih. Kalau jalan martabat simpon kan berani itu aja. Cuma bila sampai waktu sembahyang jangan kalau sembahyang itu aja. Sampai Ramadan puasa kayak cutil benar adinusun nah adinu agama itu mudah. Kenapa bina sulitnya kadang aku jalannya nyender jalan tenang-tenang saja yang santai-santai aja. Nah ini amalan yang menyelamatkan dari ajabnya pedinahnya. Ketiga sedikit lagi lah. Ketiga itu mutahid hawas ialah mereka yang musyahadah memandang bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang ada, Allah taala yang ada ya. Kalau jalan hakikat Nur Muhammad aja ada. Al musyahadatu bi Allah mawjudun wa mulahazatu bi wujudihi jadun muttaqin. Mereka memandang bahwasanya yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka pelihara hati mereka agar hanya Allah Subhanahu wa taala saja di dalam hati. Ini yang dikatakan tasawuf awas. Li'anna wujudal khalqi qa'imun bi wujudillah la bi nafsi bal wujudul mahma. Sesungguhnya adanya ini makhluk atau adanya kita ini berdiri dengan adanya Allah. Kadang mungkin kita ada dengan sendiri. Tuhan mengadakan kita. Adanya kita diadakan Allah, bukan ada dengan sendiri. Yang benarnya ada kita bersama adanya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah pada diri kamu tidak lihat? Kamu tidak lihat, kamu tidak pandanglah, karena diri kita la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya dan upaya sebagaimana makhluk, sebagaimana orang yang dijadikan Allah di depan Allah dengan dirinya, dengan dirinya. Jangan diberinya rezeki oleh Allah ya. Satu dan anna wujudana ghairana minal makhluk fanin biwujudillah. Sesungguhnya adanya kita ini dan adanya makhluk yang lain dari kita fana dengan adanya Allah. Arti fana bahwa kita binasa, tidak ada nantinya dengan kematian. Adanya Allah kekal abadi dan adanya Allah tidak berakhir. Dua, annal wujud bainal adamaini adam. Sesungguhnya yang ada di antara dua tidak ada, maka hukumnya sama dengan tidak ada. Kita ini kan asalnya nggak ada. Ada, nanti kita tidak ada lagi. Di antara dua tidak ada, hukumnya sama dengan tidak ada. Sampai umur meninggal kita dimasukkan ke kubur. Kada ada lagi mencari kita, kemana mencari? Daun kita dalam kubur ya. Itu menurut. Jadi ada kita ini dengan adanya Allah. Nah, hukumnya sama dengan tidak ada. Seperti kita asalnya mula-mulanya itu tidak ada, dilahirkan kita ke dunia ada kita, dengan kematian kita tidak ada, maka dalam ilmu tauhid sama dengan tidak ada. Bal wujudu wujudillah, akan tetapi pada hakikat adanya makhluk dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tiga, annal wujudal haqiqiyah
Wa wujudullah, sesungguhnya yang ada sebenarnya hanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang jalan makrifat, bagi orang yang di martabat wahidiyah, adanya kita dan adanya Allah. Kalau bagi orang di martabat wahdah, sebenarnya diri Muhammad, sebenarnya di ada pohon di ketuhan diri Nabi cukup panah dan iskar dari Muhammad. Nah, bagi orang yang dalam martabat wahdah ini aman, naon selamat, aman dari segala gangguan, selamat pulang dari siksa dan azab. Itu keistimewaannya. Jadi menuntut ilmu ini buyur-buyur teliti begini. Ya ini kan ada teliti ya, nak membawa orang karena kawan jadinya ada konsekuensinya itu udah ada lah. Nampak mereka yang awas karena mereka tidak terdidik, ya kan, mereka juga tidak terdidik. Kecintaan mereka, keacikan mereka menguasai diri mereka. Kecintaan dan keacikan menguasai dirinya. Kecintaan mereka melupakan segalanya kepada yang lainnya. Tenggelam mereka dalam wujudullah, adanya Allah. Dalam hakikat panah di Nur Muhammad, nah, berbeda. Lima bagi ahli sunnah wal jamaah tetap berusaha ikhtiar, adanya wajib, ya, adalah wajib, berusaha ikhtiar adalah wajib agar selamat dari kesesatan. Keenam, bahwa amrun la yudrika illa bijauh, maka masalah kecintaan dan keasikan tidak dapat diperoleh melainkan dengan merasakan. Itu rasakanlah. Wa yahtajul abdu al sabri mujahidin nafsi wa mukhalafati nafsi hatta yatalajjaja wa yatana'ama biha. Artinya seseorang hamba yang ingin kesejukan pada kecintaan dan kerinduan dengan Allah, maka harus bersabar dan bersungguh-sungguh terus menerus, serta melawan keinginan hawa nafsu, sehingga kita hamba merasa lezat dan merasakan nikmat dan cintanya dan rindulah. Awajada bijadika samaratul mahabbah wasroh biwujudanil halawati, diperoleh oleh hamba buah cintaan dan kerinduan dan mendapat kemanisan dengan Allah. Soal, nah sampai di sini kita sambung lagi dalam dan ada mampat nafas. La rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Sina qatana fil dunya wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.